Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnatul Fadilah dengan NIM 22129038. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi mengenai etika dan kaidah penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Dr. Chandra MPD dan Ibu Inggria Karisma MPD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri lagi. Di sini saya berasal dari kelompok 3 dengan rekan saya Fidila Sukma, Intan Kumairoh, dan saya sendiri Hasnatul Fadilah yang akan mempresentasikan mengenai materi pada hari ini secara individu. Nah, pokok pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah mengenai kaidah penulisan karya ilmiah. Di sini kaidah penulisan karya ilmiah sendiri ada logis, objektif, sistematis, andal, dan ada dua kaidah lagi di slide berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai logis. Artinya, keruntutan penjelasan dari data dan informasi yang masuk dalam logika pemikiran mengenai kebenaran suatu ilmu. Nah, jadi logis ini adalah suatu ilmu atau hal yang kita bikin atau tulis itu haruslah logis dan dapat diterima oleh akal. Nah, yang kedua ada objektif, artinya data dan informasi sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, dalam menulis karya ilmiah, kita tidak boleh mengada-ngada. Karya ilmiah tersebut harus bersifat objektif sesuai dengan fakta dan data, dan tidak boleh ada sedikit pun pandangan atau rasa subjektif dari kita. Nah, selanjutnya ada sistematis, artinya sumber data dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian dengan mengikuti pola pikir yang sistematis. Nah, karya ilmiah ini merupakan satu karya yang memiliki struktur dan sistematikanya tersendiri. Jadi, haruslah kita sesuaikan dengan sistematika yang ada dan sesuai juga dengan ketentuan serta metodologi pembuatan karya tulis ilmiah. Nah, kaidah selanjutnya adalah andal. Artinya, data dalam informasi yang telah teruji dan sahih, serta masih memungkinkan untuk terus dikaji secara ulang. Nah, kaidah penulisan karya ilmiah selanjutnya ada kaidah desain dan akumulatif. Nah, kita bahas mengenai desain. Desain artinya terencana dan memiliki rancangan. Nah, jadi dalam menulis sebuah karya ilmiah harus ada rencana mau dirancang dan dibawa ke arah mana penelitian atau karya ilmiah kita ini. Nah, selanjutnya ada akumulatif, artinya kumpulan dari berbagai sumber informasi yang diakui kebenarannya dan keberadaannya. Nah, jadi dalam membuat suatu karya ilmiah harus menggunakan data atau kutipan dari sumber yang benar-benar valid dan sahih. Nah, selanjutnya juga ada kaidah struktur dan sistematika. Nah, di sini sedikit saya jelaskan lagi bahwa karya tulis ilmiah memiliki struktur. Yang pertama itu ada judul, ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Nah, judul merupakan judul dari suatu artikel kita yang akan kita bahas. Nah, judul ini merupakan kepala dari karya kita. Nah, selanjutnya ada abstrak. Abstrak ini juga berisi seperti informasi singkat mengenai penelitian dan karya kita. Di situ telah memuat apa penelitian kita, latar belakangnya, bagaimana hasilnya, dan bagaimana kesimpulannya. Dan ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dari penulisan karya ilmiah. Serta ada tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menguatkan argumen-argumen kita secara teori terhadap apa yang akan kita teliti. Dan ada metode penelitian. Tentunya metode penelitian ini bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana kita mencari sumber-sumber dan teknik apa yang kita gunakan dalam penelitian. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Ini adalah pokok dari sebuah karya ilmiah yang mana karya atau penelitian yang kita cari dapat kita rumuskan hasilnya di bagian hasil dan pembahasan. Selanjutnya ada kesimpulan untuk penegasan dan serta ada daftar pustaka yang menunjang karya kita. Nah, dari kaidah bahasa, yang pertama itu menggunakan bahasa formal, akademik, dan sesuai dengan EYD. Yang kedua, menghindari kata-kata subjektif. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat yang jelas dan tidak bertele-tele. Selanjutnya ada kaidah sitasi dan referensi.
Nah, yang pertama, menggunakan sumber terpercaya seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian. Yang kedua, menggunakan gaya sitasi yang sesuai. Nah, pokok bahasan yang kedua adalah etika penulisan karya ilmiah. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu etika dan apa itu karya tulis. Nah, pertama adalah etika merupakan konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas. Sedangkan karya tulis adalah sebuah hasil pemikiran dalam bentuk tulisan. Sehingga etika penulisan karya tulis ilmiah adalah sebuah hasil pemikiran dalam bentuk tulisan yang menggunakan kata-kata yang baik dan pantas. Kode etik karya ilmiah merupakan kumpulan norma-norma yang harus diperhatikan dalam suatu penulisan karya ilmiah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa etika penulisan karya ilmiah ini merupakan perilaku kita sebagai seorang peneliti atau sebagai seorang yang akan menulis karya ilmiah, yang mana sesuai dengan perilaku yang baik dan pantas. Nah, di sini ada apa-apa saja kode etik dalam penulisan karya ilmiah. Nah, yang pertama melahirkan karya yang orisinil bukan jiplakan. Nah, tentunya sebagai seorang penulis atau sebagai seorang peneliti nantinya, kita harus menghasilkan sebuah karya yang original dan bukan ciplakan. Yang mana apabila nantinya kita membuat suatu karya yang mencimplak, itu juga akan mempengaruhi kepada reputasi kita sebagai seorang peneliti. Nah, yang kedua ada menjaga kebenaran informasi. Nah, informasi yang kita peroleh itu harus sesuai dengan fakta atau data yang sesungguhnya. Tidak boleh dimanipulasi ataupun diganti-ganti kebenarannya demi menunjang penelitian kita. Jadi data itu harus apa adanya. Nah, selanjutnya adalah menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Karena artikel ilmiah merupakan suatu bahan bacaan yang berisi fakta dan data, jadi agar pembaca kita tidak merasa keliru dengan apa yang kita sampaikan, maka penting kita menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Agar hasil yang didapat juga dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau pembaca dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, yang selanjutnya ada bertanggung jawab terhadap tulisan. Nah, sebagaimana segala perbuatan itu memang harus dipertanggungjawabkan, apalagi menulis karya ilmiah yang berisi data atau informasi untuk menolong seseorang atau banyak orang, maka penting untuk kita tanggung jawab terhadap tulisan kita. Nah, selanjutnya ada memberi manfaat, menjunjung tinggi pendapat dan hak orang, serta tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Nah, pelanggaran ilmiah itu dapat berupa plagiasi, duplikasi, fragmentasi, falsifikasi, dan lain sebagainya. Hal itu sebaiknya kita hindari agar karya ilmiah kita dapat membantu dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, selanjutnya di sini ada pokok bahasan mengenai beberapa etika yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, yang pertama sekali tentu harus ada sebuah kejujuran, terutama saat mencantumkan sumber asal atau referensi. Nah, yang kedua ada objektivitas, yaitu berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya. Jadi, apa yang kita teliti, apa yang kita susun sebagai sebuah karya tulis ilmiah, haruslah berdasarkan fakta dan data yang ada. Hal ini jika kita jujur dan sesuai data, maka penelitian kita juga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pengutipan. Ambil inti dari kutipan dan ubah menjadi kutipan dengan inti yang sama dengan bahasa dan kata-kata yang berbeda. Jadi kita sebenarnya bisa mengutip secara langsung, tetapi dalam sebuah artikel ilmiah sebaiknya kita parafrase terlebih dahulu agar nanti plagiarismenya tidak terlalu tinggi. Nah, jadi kita dapat memahami apa yang kita kutip terlebih dahulu, baru kita tuangkan kembali ke dalam karya tulis ilmiah kita. Nah, selanjutnya ada ketelitian, yaitu kita harus memperhatikan semua hal termasuk hal-hal kecil. Nah, banyak dari peneliti yang agak kurang memperhatikan ketelitian, jadinya artikel ilmiahnya dapat menyebabkan sebuah kebingungan. Nah, etika penulisan karya ilmiah bertujuan untuk yang pertama menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi menjamin
akuratnya sebuah penelitian kita, menjamin validasinya. Nah, jadi bisa juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan banyak manfaat lainnya. Nah, selanjutnya itu untuk melindungi hak kekayaan intelektual peneliti, untuk melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan, serta menegakkan etika moral dan berperilaku dalam menulis karya ilmiah. Nah, sekian presentasi singkat saya mengenai kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan sangat mudah dipahami oleh teman-teman semua.